Desi Ambersari Kusmadini, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan menjelaskan sektor apa saja di resesi ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan, saya berada di lokasi perumahan Simon Garden yang berada di Kota Madiun. Nah, pada Kompas.com menyebutkan bahwa pada tanggal 5 November 2020 pada kuartal ketiga, ekonomi Indonesia resmi mengalami resesi dengan minus 3,49%. Maka dari itu Indonesia resmi masuk resesi. Setelah kuartal kedua 2020, ekonomi Indonesia juga terkontraksi alias negatif. Pada kuartal ketiga tahun ini masih terjadi penurunan tingkat reproduksi mobil hingga 68,47. Pada sektor apa saja resesi ekonomi terjadi di lingkungan masyarakat di sini? Masyarakat sekitar kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Kenapa lapangan pekerjaan jadi susah ditemukan? Karena aktivitas ekonomi belum kembali normal. Dunia usaha mengatakan begitu ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB karena masih harus memenuhi protokol COVID-19. Maka pekerja-pekerja yang mereka rumahkan tidak full 100% mereka bisa bekerja kembali. Selanjutnya, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu. Oleh sebab itu, ia menuturkan non-performing loan atau NPL perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkatkan signifikan sehingga berpotensi semakin memburuk kondisi perekonomian. Dan selanjutnya, sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran. Gangguan ini aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah COVID-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Baik Mbak, untuk dampaknya resesi dalam ekonomi di sekitar sini, dampaknya apa ya? Iya, di masyarakat sini ya dampak dari COVID itu banyak Mbak. Ada yang salah satunya tuh kehilangan pendapatan, ada yang sampai di PHK juga. Terus penurunan ekonomi juga dirasakan pada masyarakat sini Mbak. Baik, yang dijelaskan oleh Mbaknya tadi itu dampak yang dirasakan dari resesi ekonomi saat ini. Resesi ekonomi saat ini itu masyarakat kehilangan pendapatan. Salah satu dampak yang cukup mengerikan adalah masyarakat bisa kehilangan pendapatan. Hal ini terjadi karena perlambatan ekonomi membuat beberapa perusahaan tutup dan tidak beroperasi lagi ataupun penjualan wirausaha semakin menurun. Dengan begitu, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan atau PHK. Turunnya daya beli masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang menganggur maka berpengaruh pula pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang menurun. Hal ini juga berimbas pada keuntungan perusahaan yang mengalami penurunan. Investasi resesi ekonomi juga mempengaruhi instrumen investasi yang dilakukan masyarakat, salah satunya di pasar keuangan. Hal ini disebabkan oleh penurunannya nilai suatu portofolio atau aset seperti saham. Tingkat suku bunga juga terjadi di berbagai bank-bank lainnya. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan Bank Indonesia akan menarik rupiah yang mengakibatkan inflasi yang meningkat pula. Apa saja solusi yang saya berikan agar Indonesia dapat terhindar dari resesi ekonomi? Yang pertama, mengubah pola konsumsi dari konsumsi membeli barang mewah ke konsumsi membeli barang kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Yang kedua, seringlah menabung agar siap menghadapi krisis ekonomi bagi yang masih ada penghasilan bulanan. Yang ketiga, lindungi sumber penghasilan yang ada. Misalnya seorang karyawan sebaiknya tidak pindah pekerjaan dahulu sebelum ada kepastian pekerjaan baru lebih stabil. Yang keempat, siapkan dana cadangan. Dana cadangan sebaiknya dijaga 3-12 kali pengeluaran bulanan dalam bentuk cash. Yang kelima, jangan dulu melakukan pembelanjaan besar terutama kredit. Jika sebelumnya sudah ada rencana kredit kendaraan atau rumah, dipelajari lagi resikonya. Tetap lakukan pembelanjaan sehari-hari karena ini bisa membantu perekonomian di masyarakat. Terima kasih, saya Desi Ambersari Kusmadini.